Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali rasanya saya Arif Munajat selaku host dari Info Ekonomi TV. Kali ini kita dalam acara Ngobras, ngobrol bareng santai. Kita akan berbincang-bincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pelumas Indonesia. Selain jadi Ketua Umum, beliau juga menjadi Direktur Operasional di salah satu perusahaan oli terbesar Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Pertamina Lubrikan. Beliau adalah Bapak Sigit Pranowo. Oke, kita langsung sapa saja. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Sigit. Bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Pak. Pak Arif ya? Sehat betul Pak. Gini Pak Sigit, mungkin 2 bulan 3 bulan lalu kita di Info Ekonomi, khususnya teman-teman redaksi gitu ya, kita mendengar riuhnya dunia digital ya, entah dari media online atau dari sosmed mengenai gencarnya pemberantasan yang dilakukan oleh Aspelindo dan bersama teman-teman polisian terhadap pemalsuan oli palsu. Nah, melihat kondisi seperti itu, bahwa saya melihat bahwa pertanyaan-pertanyaan ini hanya Bapak yang bisa jawab selaku Ketua Asosiasi Pelumas Indonesia. Ya, sebenarnya apa sih Pak penyebab dari maraknya penipuan seperti ini? Sebenarnya berapa besarnya industri sih Pak dari uang yang mereka dapatkan para pemalsu-pemalsu ini Pak? Ya, terima kasih Pak Arif. Memang ini pertanyaan yang menarik ya, dan ini berarti kalau peribahasa yang kita pelajari sejak zaman sekolah dulu, ada gula ada semut. Betul Pak. Ya. Ya. Jadi Indonesia ini rupanya memang Indonesia sangat atraktif ya. Betul. Pertumbuhan ekonominya atraktif, dan oli atau pelumas itu kan tentu sangat relatif dengan geliat ekonomi. Betul. Nah, jumlah kendaraan yang betul. Jadi karena memang sangat relatif dengan aktivitas kita, sehingga otomatis kebutuhan pelumas di Indonesia ini juga cukup atraktif gitu. Kan kalau dari market publikasi market riset gitu ya, di Asia itu Indonesia mungkin menempati peringkat ketiga. Ya, di bawah Cina, India, Indonesia. Karena ini juga relatif dengan secara industri Pak ya? Secara industri. Nah, kebutuhan pelumas Indonesia ini memang cukup besar gitu ya. Kalau diliterkan gitu kira-kira 1,1 juta kiloliter Indonesia. Nah, ini kalau kami pernah mengkalkulasi, memang kalau secara value mungkin ya kurang lebih antara 30 atau 35 triliun setahun gitu ya. Demand dari pelumas di Indonesia, walaupun itu terbagi dua nanti. Ada untuk kebutuhan industri, ada untuk kebutuhan otomotif. Nah, dengan komposisi mungkin antara 55 atau 45% gitu ya. Nah, ini yang memang kemudian barangkali menarik bagi para pelaku dalam hal ini, yang kemudian menciptakan produk-produk yang sebetulnya ilegal gitu ya, ilegal, dan memanfaatkan demand yang ada, apalagi dengan situasi geografis Indonesia yang cukup luas gini ya. Betul. Cukup luas dengan banyak pulau, banyak wilayah. Nah, ini kemudian disitulah terjadi sebuah produksi, sebuah kegiatan penjualan dengan meniru atau dalam hal ini sebetulnya menggunakan merek atau produk yang resmi, yang sah, untuk diisi dengan produk yang tidak legal gitu, di pasaran. Berarti kalau ngomongin merek terkenal dong Pak? Biasanya memang seperti itu. Jadi yang merek-merek yang memang sudah dikenal oleh masyarakat. Gitu Pak Arif. Kalau sejauh mana kemarin Pak yang rame-rame 3 bulan yang lalu Pak, saat ini kondisinya, artinya ketika mereka sudah ditangkap, apa yang bisa membuat mereka jera? Apakah dari sisi hukuman atau segala macam? Kok terkesan tidak clear di teman-teman, artinya masyarakat, dan bukan tidak clear ya, tidak membuat mereka jera lebih tepatnya. Ada cuannya tadi ya Pak? Memang praktek ini sebetulnya sudah berlangsung cukup lama gitu ya.
sudah puluhan tahun, mungkin semenjak oli ini ada barangkali ini Sudah mulai, Pak. walaupun memang belakangan ini memang makin ini ya, makin apa, makin canggih gitu ya, karena memang mereka juga punya akses ke arah teknologi apa itu, pencetakan label, pencetakan botol dan sebagainya, sehingga menjadi sangat mirip gitu. Nah, kami dari Aspelindo tentunya di tahun ini khususnya ya, kami juga mengapresiasi yang sebesar-besarnya kepada pemerintah, kepada aparat penegak hukum yang mana telah melakukan beberapa penindakan gitu ya, baik di wilayah sekitar Jakarta maupun kemarin terakhir juga di Jawa Timur juga ada. Ya, di Gresik ya, Pak. Di Gresik, sekitar Gresik, kemudian ada juga yang paling baru itu di Sumatera Utara, Pak. Sumatera Utara. Sumatera itu juga ada tindakan. Nah, ini tentunya kami menjadi gembira, dan kami biasanya juga beberapa anggota yang mungkin produknya termasuk yang dipalsukan itu juga akan dimintai beberapa keterangan gitu ya sebagai saksi ahli. Nah, ini tentunya kami berharap ya dengan tindakan-tindakan itu tentunya juga memberikan efek jera, walaupun memang PR-nya masih cukup besar gitu. Dan kami dari Aspelindo berusaha proaktif gitu ya, proaktif dengan aparat penegak hukum, juga kementerian, juga kami juga menggunakan bantuan teman-teman media gitu ya. Betul. Setidaknya ada dua hal yang kami lakukan kepada pemerintah. Kami terus mendorong supaya aparat penegak hukum terus aktif ya melakukan tindakan-tindakan baik pencegahan maupun kepada penindakan yang sudah melanggar, dan kepada masyarakat, kepada konsumen kami berupaya terus melakukan edukasi, Pak. Edukasi, karena ini harus dari seluruh lini ya, banyak penanganannya gitu. Edukasi terhadap produk atau edukasi terhadap pemeliharaan kendaraan dampak dari menggunakan oli palsu, Pak? Nah, kami ada beberapa area yang nanti kami sasar. Yang pertama konsumennya sendiri. Konsumennya harus kita buat sadar, harus kita buat paham bahwa menggunakan pelumas yang tidak benar, ya, yang dalam halnya oli palsu gitu itu nanti akan membahayakan kendaraan. Yeah. Nah, bisa juga membahayakan keselamatan gitu. Apalagi kalau mungkin diaplikasikan untuk kendaraan yang lebih besar gitu ya, untuk industri apalagi gitu. Itu kami melakukan itu, walaupun memang tentunya ini kami juga melibatkan banyak pihak. Ada lembaga-lembaga lain yang kami ajak untuk berkolaborasi gitu ya. Nah, yang kedua juga kami juga perlu melakukan edukasi kepada itu kan, kalau masyarakat beli oli kan biasanya kan pasti melibatkan entah toko, kan gitu ya, entah toko spare part, sangat jarang orang ganti oli sendiri kan. Betul. Karena kan berhubungan dengan menyemprot itu, Pak. Betul. Nah itu sehingga kita juga berupaya untuk melakukan edukasi ke sana. Nah, ada hal-hal edukasi yang dilakukan oleh anggota Aspelindo sendiri, tentunya mereka juga punya program-program sendiri. Nah, sebagai asosiasi kita juga menyiapkan langkah-langkah ke sana gitu. Kalau tadi Pak Sigit mengatakan sudah ada pertemuan atau media gathering atau FGD dengan para stakeholder, itu langkah pertama, Pak ya. Langkah kedua selanjutnya apa nih, Pak, akan dilakukan untuk dalam proses pemberantasan untuk menjadi lebih, langkah mereka itu kecil lah ya, para pelaku itu. Memang, silakan, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Memang di tanggal 24 Agustus kemarin ya, persisnya kami melakukan sebuah media gathering dengan mengundang kepolisian, mengundang 3 kementerian, yaitu Kementerian Perindustrian, Perdagangan, dan juga Kementerian SDM. Ada juga MASPI, Masyarakat Pelumas Indonesia, kami undang. Kemudian Masyarakat Indonesia Anti Pemalsuan juga kami undang. Kemudian ada juga waktu itu Perhimpunan Bengkel, Pak. Perhimpunan Bengkel, Asosiasi Bengkel. Mirip seperti itu, tapi memang ini karena mungkin di bengkel mungkin ada beberapa perhimpunan ya. Salah satu yang kami dapat waktu itu Perhimpunan Bengkel kami undang. Ini merepresentasikan kepada mitra tentunya. Para stakeholder tentunya apa yang kami undang waktu itu tentunya kami anggap merepresentasikan dari seluruh elemen untuk mengurangi atau memerangi peredaran pelumas palsu ini. Nah, itu adalah langkah awal sebetulnya. Kalau tidak, saat itu tercipta komitmen bersama bahwa ini memang betul-betul musuh bersama gitu ya. Jadi baik government, pemerintah, kemudian produsen, kemudian lembaga-lembaga yang ada,
lembaga penyalur, nanti kemudian toko, bengkel, bahkan konsumen juga harus ikut aktif gitu. Nah itu nanti berikutnya yang tahap kedua lagi kami siapkan saat ini adalah mengedukasi secara langsung baik konsumen maupun mitra-mitra para Konkretnya seperti itu, sudah langsung eksekusi. Kami langsung eksekusi Pak. Jadi tentunya nanti kami juga tidak terlepas dari APH maupun kementerian. Kami juga terus berkoordinasi, berkolaborasi, meminta arahan dari pemerintah. Tapi di sisi lain kami juga langsung memberikan edukasi kepada baik toko, bengkel, kemudian government, kemudian konsumen. Formatnya seperti apa ini lagi kami godok terus terang di minggu-minggu ini. Insya Allah nanti dalam waktu dekat, mudah-mudahan sebelum akhir tahun ini kami sudah mengeluarkan langkah yang kedua. Gitu. Boleh tahu nggak sih Pak sebenarnya angka yang tergerus dari industri oli ini berapa sih Pak yang dilakukan karena ulah-ulah pelaku ini sih? Memang terus terang agak sulit. Cukup sulit memperkirakan angka itu ya, tapi gambarnya begini Pak Arif, kalau anggaplah angka 1,1 juta liter tadi equal dengan minimum 30 triliun misalnya gitu ya. 30 triliun nilai bisnis dari pelumas di Indonesia setahun. 30 triliun. Tapi juga lebih itu. 30 lebih, 35 mungkin ya. Kenapa 30? 30 itu misalnya separuhnya itu kan oli untuk pelumas otomotif. Yeah. Yang banyak dipalsukan memang pelumas otomotif. Kalau industri mungkin agak sulit ya, karena kan untuk menjual juga sulit. Walaupun bukan berarti tidak ada tapi skalanya lebih kecil daripada yang otomotif. Nah, artinya otomotif itu kurang lebih 15 triliun. 15 triliun setahun. Ya. Nah, 15 triliun setahun. Kalau misalnya 10% berarti kan sudah 1,5. Nah, artinya 1,5 triliun gede Pak. Gede Pak. 1,5 triliun. Jadi wajar kalau yang kemarin ada penindakan itu kalau tidak salah sampai ketemu 20 miliar atau berapa gitu sebulan. 20 miliar. Itu kan artinya kan masuk akal gitu ya. Nilai dari pelaku Pak, secara pabrik itu mereka bisa menghasilkan 20 miliar per bulan misalnya gitu kan, artinya kan masuk akal gitu. Oke. Artinya kalau kita tadi melihat bahwa akan nilai angka yang diproduksi tadi yang tadi 20 miliar. Tadi juga Bapak mengatakan bahwa cuannya ini kan artinya kan ada cuan yang tinggi karena mereka kelihatannya nggak kapok-kapok, akan ada mungkin ada pemain-pemain baru atau pemain itu aja tapi belum ketangkep. Gap keuntungan cuan yang dimiliki oleh pelaku itu berapa sih besarannya Pak? Jadi berdasarkan ini kan kami ketika ada penindakan juga anggota juga dimintain data gitu ya. Betul. Dibandingkan antara oli yang ilegal, yang palsu dengan yang asli gitu. Nah, yang kami dapatkan datanya adalah bahwa oli palsu ini tidak ada aditifnya. Karena kalau dari lab itu kelihatan, itu nggak ada aditifnya. Gitu. Kalau saya sebagai orang awam tahu nggak Pak? Nah itu sayangnya itu Pak. Jadi bagi masyarakat awam ini tidak bisa melihat itu karena dari sisi warna mirip. Oke. Baunya mirip gitu kan. Packaging Pak? Packaging mirip, kalau tidak diamati secara teliti gitu nggak kelihatan, dan konsumen biasanya kan juga jarang yang melihat. Tahu-tahunya motor atau mobil rusak aja. Sudah dituang. Dan tahunya juga rusak aja tahunya. Artinya mungkin jangkanya tidak terlalu pendek gitu ya. Nah, kekentalan juga mereka sudah bisa membuat dengan kekentalan yang sama gitu, karena uji kekentalan itu sebuah alat lab yang tidak terlalu sulit gitu, tidak terlalu mahal gitu. Nah, tapi dari uji lab tadi itu tuh memang kelihatan kalau yang oli palsu ini tidak ada aditifnya. Nah, sementara aditif ini kan komponen yang mahal sebetulnya di dalam oli gitu ya. Anggaplah misalnya dari HPP itu komposisi antara bahan baku base oil dengan aditif itu kalau diuangkan gitu porsinya 60-40 gitu. Artinya berarti kan bisa hemat. Banyak hemat itu. Banyak hemat, mungkin bisa hemat 40% atau 30% di HPP-nya gitu kan. Belum lagi nanti kualitas kemasannya juga pasti juga berbeda. Artinya kalau secara rupiahnya atau secara persentase bisa hampir 30. Ruangnya bisa cukup besar gitu. 30-40% dari besar. Nah, itu yang mungkin memberikan mereka keleluasaan untuk membuat produk ini terdistribusi gitu ya. Artinya masih seksi lah ya angka tadi, gap tadi yang akhirnya mereka akan melakukan terus dan nggak kapok-kapok. Ya, apabila tidak ada penindakan gitu. Iya. Tadi Bapak ngomongin PR nih Pak. Ini PR-nya apa nih Pak? Sebagai ketua asosiasi ini melihat kondisi seperti ini Pak ke depan nih Pak.
PR-nya memang ada ya utamanya ada dua hal ya. Kami terus berkoordinasi dengan government dan juga aparat penegak hukum supaya memang ini terus menjadi perhatian, tidak berhenti gitu ya. Baik dari sisi penindakan maupun dari sisi perbaikan regulasi. Tentunya ini kan kalau mungkin regulasinya juga harus review atau mungkin nanti bagaimana supaya melindungi, utamanya kan melindungi konsumen dan produsen ini. Gitu. Itu yang utama. Yang kedua kepada masyarakat dalam hal ini konsumen dan juga mitra-mitra dari produsen pelumas. Ada toko, bengkel, kemudian mungkin ada pedagang perantara di situ ya. Itu yang tentunya mengajak mereka untuk terus serta ya. Terus serta, karena kalau tanpa peran aktif dari mereka juga ini kan sebetulnya kalau masyarakat atau konsumen sadar ini tidak dibeli, tentunya kan juga tidak mudah bagi. Iya, artinya bagaimana masyarakat si pengguna konsumen ya, harusnya disadarkan berapa loh biaya kerusakan daripada membeli. Itu yang harus disadar. Betul. Artinya ke depan ini langkah konkretnya bagi teman-teman di Aspelindo adalah mengeksklusi untuk memberikan produk knowledge atau literasi berbahayanya oli palsu. Betul. Anggaplah mobil harga 200 juta. Iya. Paling isi oli paling kan 200.000 paling kan 4 liter gitu ya. Nilainya kan berapa persen keluar. Tapi kalau nanti merusak mesin kan kemana-mana Pak. Bisa kemana-mana itu Pak. Dan merusak dompet juga Pak tentunya. Makin besar nanti. Oke Pak Sigi, sebagai ketua Aspelindo nih Pak ya, dalam tahun ini Pak yang kita akan akhir tahun, target tahun ini apa dan tahun depan perencanaannya apa Pak? Ya, memang kalau kami bicarakan artinya ini sebagai asosiasi ya. Iya betul. Sebagai asosiasi. Jadi tahun ini memang ada dua program utama ya. Bagaimana ya tadi yang panjang lebar kita diskusikan dan alhamdulillah pemerintah juga memberikan respon yang bagus ya dengan adanya tindakan-tindakan itu. Setidaknya ini mungkin saat ini mengurangi gitu ya. Saat ini setidaknya mengurangi walaupun mungkin belum tuntas gitu. Yang kedua sebetulnya tahun ini program kami adalah bagaimana mendukung pemerintah dalam hal penerapan SNI. Jadi pelumas ini kan sudah ada standar nasional Indonesianya gitu, yang sudah menjadi SNI wajib itu di pelumas otomotif. Yang saat ini lagi digodok itu di pelumas industri. Industrinya ya Pak? Industri itu saat ini sedang digodok, sedang dalam finalisasi. Mudah-mudahan di akhir tahun ini selesai gitu ya, sehingga nanti bisa segera diterapkan. Nah ini penerapan SNI ini kan bagian dari bagaimana sih pelumas yang diproduksi di Indonesia, yang dipasarkan di Indonesia ini betul-betul secara kualitas itu punya standar gitu, standar dan ada government yang mengawasi. Betul. Sehingga tidak kepentingan konsumen akan terlindungi. Artinya tadi kan kita ini Aspelindo ini saat ini berjumlah 21 anggotanya. Ini betul-betul tentunya kami menjual memproduksi produk, memasarkan produk yang sesuai dengan standar mesin yang ada. Kemudian ada yang pihak-pihak tadi yang produksi ilegal tadi. Tapi di samping itu kalau tidak ada government yang mengawasi bagaimana standar yang diterapkan, nanti ada juga nanti pemain yang mungkin secara merek tidak meniru gitu ya, atau tidak menjiplak gitu ya, tidak memalsukan, tapi kualitasnya tidak tahu nih kalau tidak sesuai standar pemerintah lah. Ada standar buat konsumen kendaraannya atau itu juga tentunya harus konsumen harus kita lindungi. Itu yang fokus tahun ini. Itu, nah tentunya dengan situasi ekonomi yang alhamdulillah sudah mulai pasca Covid ya, pasca pandemi sudah mulai membaik, ini sudah mulai menggeliat perekonomian. Harapannya ya tentunya anggota Aspelindo nanti juga ikut istilahnya bisa menikmati situasi ini situasi yang sudah cukup positif. Mudah-mudahan iklim industri pelumas ini lebih bergairah lagi. Ngomong-ngomongin tadi Pak, Covid Pak, artinya iklim yang bergairah. Emang turun berapa persen sih Pak? Ketika Covid sama sekarang lagi masa saya bukan transisi ya, tapi sudah mulai
kayaknya sudah bukan COVID, artinya kita sudah ekonomi sudah oke lagi kan? Iya. Berapa persen Pak? Memang ya mungkin macam-macam ya, antara ada yang di sektor industri, ada yang sektor produk. Mungkin Pak Arif merasakan waktu itu untuk punya mobil juga jarang keluar gitu ya. Betul, betul, Jarang keluar. betul, betul. Sampai ada pelapisnya mobil saya Pak, debu Pak, Iya. karena jangan keluar tadi Pak. Tapi beruntungnya begini ya Pak Arif, beruntungnya kalau BBM ya, kalau mobil nggak keluar kan BBM-nya tidak tidak apa itu Betul. tidak berkurang. Gitu. Suhu udara juga nggak polusi kan gitu. Beruntungnya oli itu mungkin tidak seperti itu. Artinya kadang-kadang kan gini, mungkin kalau dari bengkel resmi atau TPM mungkin kan kadang-kadang ada peringatan, ada warningnya atau petunjuknya. Olinya diganti setiap sekian ribu kilometer. Betul. Atau sekian bulan gitu kan. Tidak ada. Nah itu rada tertolong di situ. Sehingga meskipun tidak dipakai, karena lebih dari 6 bulan jadi baiknya diganti olinya gitu. Jadi Oh ya. Artinya bagi teman-teman pengguna yang disiplin, ya, dan mereka tetap akan mengganti ya. Agak menolong sehingga turunnya tidak sedalam mungkin yang tidak lain, ya, betul gitu. seperti itu. Jadi mungkin mungkin ada sekitar 20% penurunan, tapi artinya tidak sampai ke 50%, tidak sampai. Nggak sampai. Kecuali kalau untuk pelumas yang terkait dengan aktivitas industri. Oh. Begitu industrinya itu turun 50% ya 50%. 50%. Ya. Pokoknya gampang gitu kalau industri lah ya. Iya. Ya, cukup lumayan waktu itu ya memberikan tekanan kepada kita di produsen pelumas, tapi ya alhamdulillah kita bisa melewati situasi. Alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar Pak. Dan saat itu bukan hanya demand sebetulnya Pak Arif, Apa itu Pak? karena kan oli ini untuk memproduksi kan butuh bahan baku ya. Betul. Ada bahan baku yang bisa didapat di dalam negeri, ada harus impor. Nah situasi waktu itu logistik sedang istilahnya itu yang situasi pandemik itu kan logistik sangat sulit ya. Oh betul. Itu yang Karena pergerakan moving kan waktu itu kan sangat sulit. Ada bahan baku yang harus didatangkan dari Eropa misalkan, dari Amerika. Itu yang kendala yang besar waktu itu kami alami seperti itu. Ya karena kan ada beberapa negara yang ditutup ya, apa bahasanya itu? Perang Ukraine. Ya, sama. Sekarang ada lagi Pak. Ya itu Di Timur Tengah sana ada lagi. yang menyambung Pak Arif. Nanti yang ke depan memang harus kami waspadai juga situasi geopolitik ini. Geopolitik dan geoekonomi sangat mengerikan ya. Karena oli kan juga turunan dari minyak bumi. Nah, ketika minyak bumi naik, jadi sedikit banyak juga. Secara industri akan terjadi ada pengaruh. kontraksi seperti itu ya. Betul. Oh oke. Artinya tahun 2023 secara industri ini juga Cukup oke gitu. Sudah cukup oke. Tinggal 2024 geopolitik nih harus diperhatikan. Seharusnya kalau secara proyeksi pertumbuhan ekonomi sudah cukup, masih lumayan ya. Indonesia prospeknya masih cukup. 5% Pak. 5% masih 5% ini. Jadi gini, kalau 5% pertumbuhan ekonomi itu demand oli kemungkinan naik antara 2%-an. Oh. Jadi, dan itu cukup bagus karena secara global itu hanya 1% Pak. Artinya pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan demand di Indonesia masih lebih tinggi. Lebih tinggi ya global. Gitu. Oke. Yang mau waspadai karena yaitu kita kan terpengaruh situasi global ya, harga crude, kemudian nanti exchange rate itu akan tentunya akan berpengaruh kepada aktivitas anggota Aspelindo dalam produksi pelumas. Aspelindo ini berarti sesuatu yang memang secara industri itu memang sesuatu, pasarnya juga triliunan ya Pak ya. Pasarnya artinya kan pemainnya banyak, di sisi lain Indonesia ini kan negara kepulauan, artinya seperti itu kan. Itu tantangannya memang di situ di tantangan di kepulauan tadi, artinya kan banyak selah-selah yang memang teman-teman di Aspelindo ini harus sering-sering bekerja sama atau segala sesuatu dengan para stakeholder gitu ya. Pertanyaan terakhir nih Pak, harapan apa sih bagi seorang Sigit Pramowo sebagai ketua umum yang akan dilakukan atau harapannya terhadap perindustrian oli di Indonesia, dan selain harapan tadi, apa yang bisa di-share ke teman-teman pemirsa Info Ekonomi TV bagaimana menyikapi oli palsu? Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak Arif. Tadi sebagai asosiasi karena memang pelumas ini sebetulnya sebuah produk yang memang sangat
melekat terhadap aktivitas kita sehari-hari gitu. Nah, produk ini terkait dengan aset dari pemakai gitu ya, bisa motor kita, bisa mobil, atau kalau di industri ya mesin-mesinnya gitu. Nah, kembali lagi karena ini sebuah produk yang dipakai yang terkait langsung dengan perawatan sebetulnya. Betul. Dengan usia mesin ya, bagaimana kehandalan mesin ya, baik mesin yang kecil maupun yang besar. Nah, tentunya ini membutuhkan sebuah kepastian kualitas. Nah, karena itu Aspelindo dari seluruh anggota Aspelindo pasti kami ini merefer kepada kualitas yang dibutuhkan oleh mesin ini. Nah, harapan kami kepada yang pertama kepada pemerintah tentunya bagaimana produk pelumas ini ya, produk pelumas ini kami tentunya secara standar kualitas ini government betul-betul di satu sisi sebagai regulator yang juga mengawasi ya bagaimana supaya produk pelumas yang beredar di Indonesia ini betul-betul sesuai dengan kebutuhan mesin gitu ya. Karena itu yang pertama untuk melindungi kebutuhan konsumen, yang kedua juga supaya produsen ini yang memang sudah betul-betul memproduksi sesuai kebutuhan konsumen supaya mesin ini juga terlindungi. Ya kan investasi di dalam produksi pelumas ini juga harus supaya tumbuh sehat gitu ya. Betul sekali. Itu harapan kami dari Aspelindo. Nah, pesan kami untuk para pemirsa ya, Info Ekonomi dan tentunya kepada seluruh konsumen, seluruh masyarakat, sebetulnya sangat simpel ya, sangat simpel. Yang pertama itu pokoknya ikuti maunya mesin. Nah, sesederhana itu Pak. Sesederhana ikuti maunya mesin. Karena kalau kita punya motor pasti ada bukunya itu kan. Ya. Nah, olinya kenalannya berapa? EPN-nya apa nih gitu kan. Nah, itu yang paling setiap produsen pasti secara basic memberikan informasi itu kepada konsumen. Pertama ikuti itu. Nanti silakan pilih. Dari yang ada. Merek-merek yang ada. Apa yang dipercaya silakan dipilih. Nah, sekarang maksudnya belinya di mana kan gitu ya. Betul. Nah, belinya di mana tentunya masing-masing konsumen pasti memiliki bengkel kepercayaan gitu ya. Langganannya. Cabang-cabang resmi, Pak. Bisa bengkel resmi, bisa mungkin juga bengkel umum gitu ya. Nah, dari situ kalau memang ragu-ragu, saya pikir tidak ada salahnya, tanyakan saja. Saya memang maunya oli yang merek ini, tapi saya maunya yang asli gitu. Nah, artinya ke bengkel, tempat langganan si pemilik motor itu ya. Langganannya. Nah, memang nanti kami harapkan antara program edukasi kami dari Aspelindo, mungkin juga masing-masing produsen juga melakukan program edukasi kepada konsumen, ada komunikasi ya. Semoga ini nanti ketemu gitu ya. Kalau konsumen sendiri aktif, nanti kami juga berupaya untuk memberikan edukasi misalnya ketemu. Pada akhirnya bengkel juga nggak menyediakan karena permintaan oli palsu nggak ada, oli palsunya nggak ada tadi. Gitu. Jadi kasarnya gini ya Pak, kalau ada bengkel nawarin, ini ada yang KW, udah nggak usah dibeli. Karena juga akan merusak mesin ya. Merusak mesin. Jadi kalau itu tidak ada istilah namanya produsen oli membuat oli KW, tidak ada. Nggak ada Pak. Jadi yang oli ya memang karena masing-masing sebetulnya sudah disediakan. Mau sintetik ada gitu ya, semi sintetik juga ada, yang mineral ada gitu. Masing-masing sesuai kebutuhan konsumen. Setiap merek mempunyai produk-produk itu ya. Bahkan setiap merek memiliki grade-grade-nya juga ada. Gitu. Nggak ada yang KW apa yang jelas? Tidak pernah namanya produsen oli yang bener ya ini ya, yang legal gitu kan. Kemudian oli KW-nya nggak ada. Jadi artinya stop penggunaan oli KW. Kalau ada yang bukan oli KW, pasti tadi oli palsu yang ilegal gitu. Terima kasih Pak Sigit Pranowo. Semoga bermanfaat bagi masyarakat. Betul. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Sigit Pranowo, bincang-bincang saya ini dari Info Ekonomi TV semoga bermanfaat buat pemirsa dan menambah wawasan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Pak Sigit Pranowo bahwa jangan sampai lupa bahwa kita akan selalu berdiskusi dan akan selalu datang. Demikian pemirsa Suara Info Ekonomi TV. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.